Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, dan mudah-mudahan juga termasuk di antara nikmat hijrah, taubat, dan bisa duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk kekasih kita, teladan kita, pemimpin kita, dan Rasul serta Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar banyak hal dari satu sosok yang luar biasa. Kalau saya senang memilih judul untuk sosok perempuan ini adalah judulnya Baiat Cinta. Kenapa saya sebut Baiat Cinta? Nanti setelah kita lebih kenal tentang perempuan ini, nanti kita akan tahu bagaimana beliau membaiatkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau menyatakan cinta I love you itu udah biasa. Tapi membaiat cinta ini yang jarang sekali ada yang bisa melakukannya. Maka kita malam ini akan belajar baiat cinta, sifat wafa dari seorang istri Nabi yang paling mulia, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seperti yang kita tahu bahwa Khadijah ini adalah satu di antara 4 perempuan yang paling sempurna. Karena di muka bumi itu perempuan yang sempurna cuma ada 4. Kalau laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan anbiya. Sampai Nabi mengatakan kamula minar rijali katsir. Banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali 4. Dan 4 ini kalau kita urutkan secara zaman, maka yang pertama siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun. Kalau zamannya ya. Kemudian Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen mendidik anak kita menjadi seorang perempuan yang ideal, perempuan yang solehah, maka 4 ini wajib menjadi kurikulum pendidikan tarbiyah anak-anak perempuan kita. Dan pada malam ini kita akan membahas salah satu di antara 4 yang sempurna ini. Dan menurut saya dari 4 ini Khadijah ini luar biasa. Kalau saya secara pribadi mengurutkannya, pertama Maryam, kedua Khadijah, ketiga Fatimah, keempat Asiyah. Kenapa Maryam pertama? Karena memang Maryam ini diperdebatkan oleh para ulama. Kira-kira Maryam itu nabi atau bukan? Kalau 3 yang terakhir ini tidak diperdebatkan, sepakat para ulama mereka bukan nabi tapi solehah gitu. Sedangkan Maryam, sebagian ulama mengatakan Maryam itu nabi, satu-satunya nabi dari kalangan perempuan. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan nabi, orang soleh, tetapi sederajat dengan nabi. Ini artinya bahwa membahas tentang perempuan-perempuan 4 ini luar biasa. Enggak akan pernah habis teladan yang bisa kita ambil dari mereka semua. Bagaimana dengan Aisyah? Kenapa Aisyah tidak termasuk di antara 4 yang sempurna? Selain memang Aisyah punya keistimewaan tersendiri, tetapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa Aisyah tidak masuk bersama Khadijah di antara orang-orang yang sempurna? Walaupun Aisyah memiliki keistimewaan yang juga tidak kalah banyak. Bahkan termasuk salah satu perempuan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Khadijah, ayo kita coba tilawah dulu satu ayat firman Allah dalam urusan cinta. Nih yang jomblo-jomblo catat nih ayatnya nih, wajib hafal. Kalau yang udah nikah kan ayatnya, atau yang mau nikah kan ayatnya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, itu kan populer ya. Kalau yang misalnya ada niat yang the next, misalnya ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, surat An-Nisa misalnya. Tapi kalau yang benar-benar pengen rasain cinta yang rahmat dari Allah, cinta yang luar biasa, Allah sendiri yang ngasih cinta itu dalam hati seseorang, kita bisa baca itu di dalam surat Maryam ayat 96. Di akhir surat Maryam. Coba kita buka mushaf surat Maryam ayat 96. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal solih, Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta. Kalau diterjemahin di sini, rasa kasih sayang. Sebetulnya dalam bahasa Arab, wudda itu juga bisa berarti sama dengan hub, cinta. Jadi kalau kita berdoa tentang cinta, kita pakai Asmaul Husnanya yang mana? Ya Wadud. Apa arti ya Wadud? Wahai Sang Maha Cinta. Jadi Maha Cinta itu bukan cuma dalam lagu ya. Asmaul Husna, salah satu di antara Asmaul Husna dari Allah adalah Wadud. Dan Wadud itu adalah Sang Maha Cinta. Jadi siapapun, suami, istri, anak, keluarga yang meminta cinta yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya, dia mengatakan ya Wadud, urzuk lana wudda. Ya Allah yang Maha Wadud, berikanlah rezeki untuk kami berupa rasa cinta. Dan Nabi Ibrahim pernah mendoakan itu ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah lembah Bakkah. Dan jadikanlah orang-orang yang ada di sini mencintai mereka, tertarik kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu cinta. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada siapa? Julaibib. Jadi siapa yang ingin ditambahkan rasa cinta dari orang soleh, dari orang-orang yang halal baginya, maka cara yang paling baik untuk menambahkan rasa cinta dari orang yang kita ingin mencintai kita adalah mendekatlah kepada Sang Maha Cinta. Minta kepada Sang Maha Cinta, dan Allah gak akan salah menitipkan perasaan itu kepada orang yang gak berhak. Kalau Allah titipkan rasa cinta yang rahmat dari Allah, pasti Allah akan titipkan kepada orang yang paling baik untuk kita, kalau kita memintanya kepada Allah. Makanya sering-sering nih teman-teman bilang ya Wadud, ya Wadud. Pulang dari sini sehari minimal 100 kali ya Wadud, ya Wadud. Mudah-mudahan dari situ tiba-tiba banyak yang followers. Banyak yang nge-like. Kenapa ini jadi followernya banyak nih? Ternyata semuanya cewek-cewek. Karena ya Wadud, ya Wadud. Insya Allah gak akan kayak gitulah. Paling-paling followernya cuma satu. Tapi satu itu adalah true love, insya Allah ya. Amin. Kita bicara tentang Ibunda Khadijah. Bagi saya ibunda saya itu adalah semua istri Rasulullah, Khadijah, Aisyah dan seterusnya. Kalau secara Nusantara nasionalis, ibunda kita adalah Kartini. Saya sebagai orang Aceh, ibunda saya adalah Cut Mutia, Malahayati, Cut Nyadin dan seterusnya. Tapi sebetulnya juga bagi orang Sunda karena ada di Sumedang tuh kan ya. Tapi bagi orang mukmin, ibunda sejati mereka yang benar-benar mereka banggain dan mereka tiru adalah istri-istri Rasulullah SAW. Dan yang terbaik di antara mereka semua adalah Khadijah. Kalau kita pengen tahu bagaimana nuansa cinta dalam rumah tangga Rasul dengan Khadijah, cukup kita tahu gimana dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Itu bukti bahwa Khadijah ini benar-benar berhasil membaiatkan cintanya kepada Rasul. Ini sekarang kita bahas beberapa contoh kasus bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu diberikan 9 bidadari pengganti Khadijah, itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun 9-9-nya itu bersatu untuk beramal soleh, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka, sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh. Cinta Rasul kepada Khadijah tuh sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah hati laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya, nggak ada.
Makanya Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian enggak bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Sedangkan di awal surat An-Nisa Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka satu, adil di dalam ayat itu adalah adil nafkah. Ini kalau kita bahas di fikih, ada 2 kali Allah menyebutkan adil di surat An-Nisa. Pertama, di awalnya, kedua di tengahnya, yaitu di juz kelima. Adil yang pertama itu artinya adil nafkah. Sedangkan adil yang kedua itu adil perasaan. Nafkah bisa adil, perasaan tidak. Dan Rasulullah tetap nggak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau. Dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah SAW? Ini yang harus kita cari tahu, terutama bagi ibu-ibu.